Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita di kitab Roma 4 ayat 1 sampai dengan 25. Saya memberikan judul untuk renungan hari ini dengan judul Teladanilah Iman Abraham. Setiap orang percaya harus memiliki iman seperti Abraham. Mungkin ada di antara kita bertanya, sesempurna atau sehebat apakah Abraham ini sehingga kita harus meneladaninya? Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Abraham bukan manusia yang sempurna. Abraham juga sama seperti kita. Ada kelemahan dan juga ada keterbatasan. Abraham juga pernah mengalami yang namanya gagal dan jatuh di dalam dosa. Akan tetapi kita bisa melihat sepanjang kisah hidupnya yang dicatat di dalam Alkitab, dan pada bagian ini Rasul Paulus menggunakan Abraham sebagai contoh yang kuat tentang seseorang yang dibenarkan hanya karena iman saja. Abraham merupakan role model di mana pembenaran seseorang di hadapan Allah dihubungkan dengan tindakan imannya kepada Allah. Hari ini kita akan melihat dan belajar dari iman Abraham. Seperti apakah iman Abraham itu? Yang pertama, iman yang percaya meski tidak melihat. Abraham percaya meski tidak melihat. Di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 9, di sana dikisahkan tentang pemanggilan Abraham. Tuhan memanggil dan memerintahkan Abraham untuk pergi keluar dari negerinya dan dari rumah sanak saudaranya dan dari rumah bapaknya ke negeri yang Tuhan janjikan. Selain itu, Allah juga memberitahukan janjinya kepada Abraham bahwa Tuhan akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Melalui Abraham, semua bangsa akan mendapat berkat. Terhadap perintah dan janji Tuhan, Abraham percaya meskipun dia tidak melihat. Abraham juga tidak berargumentasi atau mempertanyakan kepada Tuhan di manakah tempatnya. Bagaimana dengan keluarga, saudara, rumah, bahkan kekayaan yang ia miliki di tanah kelahirannya. Dia beriman kepada Tuhan dan dia nyatakan imannya itu dalam tindakan iman. Abraham pergi meninggalkan zona nyamannya, dia taat dan tunduk melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Hal ini juga menunjukkan totalitas iman Abraham. Berbahagialah kita yang percaya meski tidak melihat. Sekalipun mungkin hari-hari ini kita belum melihat akan pertolongan Tuhan, sekalipun kehidupan kita bertambah sulit, bahkan beban hidup bertambah berat, mari kita tetap percaya bahwa dalam segala situasi, kondisi, dan keadaan kita, Tuhan itu selalu ada. Dia beserta dengan kita. Kehadiran Tuhan memberi kekuatan, penghiburan, dan jalan keluar bagi kita. Tetap percaya meski tidak melihat. Yang kedua, iman yang tetap percaya meski tidak ada dasar untuk berharap. Meski tidak ada dasar untuk berharap, tapi Abraham tetap percaya. Di ayat 18, di sana dituliskan demikian. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Pada waktu itu Abraham telah lanjut usia. Abraham berumur 100 tahun dan rahim Sarah telah tertutup. Suatu kemustahilan apabila dalam usia yang demikian mereka mendapatkan seorang anak atau keturunan. Di tengah situasi dan keadaan yang demikian, Abraham tetap percaya akan janji Tuhan bahwa keturunannya akan menjadi besar seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Ketika keadaan sedang baik-baik saja, mungkin mudah bagi kita untuk percaya akan Tuhan. Akan tetapi ketika kita diperhadapkan dengan situasi, kondisi, keadaan yang sulit dan tidak mudah seperti Abraham, di mana secara manusia itu tidak mungkin terjadi, masihkah kita menaruh iman dan percaya kita kepadanya? Yang ketiga, iman yang sungguh-sungguh mengimani janji-janji Tuhan. Abraham mengimani janji-janji Tuhan dalam kehidupannya. Dari awal kisahnya kita melihat karena iman Abraham dapat terus mengimani dan memegang janji-janji Tuhan dalam hidupnya. Abraham percaya bahwa Tuhan yang sudah berjanji bukanlah Tuhan yang berdusta atau berbohong. Dia adalah Tuhan dan bukan manusia yang mudah sekali untuk ingkar janji. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Setiap firman dan janji-janjinya adalah iya dan amin. Ketika Tuhan berjanji, lambat atau cepat pasti akan digenapi.
Abraham mengimani janji Tuhan dan pada akhirnya Abraham dan keturunannya menikmati penggenapan janji Tuhan itu. Mereka memperoleh berkat karena iman, bahkan memakai Abraham dan keturunannya sebagai saluran berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita juga belajar untuk mengamini janji-janji Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita sedang ada dalam fase menanti atau menunggu akan janji Tuhan tersebut, maka biarlah kita tetap kuat, sabar menantikan janji-janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sudah belajar seperti apakah iman Abraham. Iman Abraham adalah iman yang percaya meski tidak melihat, iman yang tetap percaya meski tidak ada dasar untuk berharap, dan iman yang sungguh-sungguh mengimani janji-janji Tuhan. Mari kita boleh meneladani iman Abraham itu. Dengan memiliki iman seperti Abraham, saya yakin dan percaya kita akan tetap kuat dan teguh dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh tantangan dan pergumulan. Kita dapat bertahan sesulit dan seberat apapun kehidupan yang kita jalani, dan dengan memiliki iman seperti Abraham, kita dapat menjadi kesaksian dan berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Melalui hamba-Mu Abraham, kami boleh belajar tentang iman yang benar. Kami mohon Tuhan tolong kami untuk dapat meneladaninya. Kami boleh memiliki iman seperti Abraham. Engkau tahu kesulitan dan pergumulan hidup kami masing-masing. Kiranya Tuhan kuatkan dan teguhkan iman kami. Berilah kami keberanian untuk menyatakan iman kami dalam tindakan atau kesaksian yang menyenangkan hati Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.